lagi yang di mastering Linux. Oke? Ya. Dan juga tolong soal-soal kuis kalian yang kalian kerjakan, saya tidak berkuis kan? Kalian kerjakan enggak? Ya. Tolong dikumpulkan ke saya nilainya, nilai sama soalnya. Tapi yang penting soalnya dulu. Kalau enggak, karena nanti dapat soal dari Indah Raya, soal mereka kadang-kadang agak aneh. Mereka suka bikin soalnya agak susah. Jadi karena mereka sudah tahu soalnya ya bisa aja dan kerjakan. Oke? Jadi sekarang kita masuk ke proses sama security. Terakhir sekali. Kita akan masuk sedikit memperkenalkan kalian ke ide daripada masalah ini. Next. Jadi apa itu security problem? Security security means resources are used and accessed as intended under all processes. However, after security is never accessed. Jadi intinya adalah data kita atau apa yang kita miliki bisa diakses sesuai yang diinginkan. Hacker adalah orang yang berusaha menjebol sumber kita. Ya, apa threat-nya itu? Tergantung banyak. Ya, nah perhatikan ada dua istilah. Ada istilah threat, ada istilah attack. Threat adalah suatu kemungkinan bisa menyebabkan masalah. Oke? Kemungkinan. Attack adalah serangannya. Ya. Jadi kalau kalian nggak pasang firewall itu threat. Tapi kalau belum kemungkinan besar nggak akan di-attack. Siapa yang mau attack sistem kalian? Nggak ada duitnya. Ya. Sebenarnya aku kalau nonton itu maunya dapat apa untung, nggak sekali lagi. Kalau nggak untung ngapain aku kerjakan? Ya. Oke. Next. Ada 5 kategori yang bisa terjadi dalam sistem security kalian. Next. Pertama adalah confidentiality. Unauthorized reading of data. Misalkan hacker akses your medical record tanpa diizinkan. Jadi mengakses data tanpa diizinkan. Kedua adalah integrity. Ya, mengubah data. Kalau ini hanya baca, ini sampai mengubah. Oke, jadi contohnya aku bisa mengubah tabunganku. Ya. Yang ketiga, availability, memastikan sistem kalian itu bisa diakses. Jadi sekali kalau diserang itu bisa cepat bisa diakses. Next. Baru type of service sama denial of service. Type of service adalah di mana sistem kalian dipakai untuk hal yang tidak diinginkan. Jadi contohnya adalah kamu mungkin komputer kamu dipakai untuk crypto mining tanpa kamu ketahui. Lalu denial of service adalah dia ngeblok kalian. Ya, ngeblok kalian kamu tidak bisa diakses. Ulangi sekali lagi. Ya. Confidentiality, integrity, availability, ransomware. Next. Nah, availability sama ini agak sering sering ditukar balikan. Ya. Oke. Karena ini yang sering kamu lihat di berita availability-nya. Apa availability? Next. Oke. Jadi sekarang kita lihat bagaimana orang bisa menyerang kita. Next. Pertama adalah masquerading, replay attack, man-in-the-middle, sama system hijacking. Masquerading adalah kita pura-pura jadi orang atau user ya kita itu kan. Jadi contohnya kita menggunakan user admin padahal kita bukan admin. Oke, replay attack adalah berusaha mengirimkan data tanpa kita bisa. Jadi contohnya apa? Kita ngambil data kita ya. Sudah balik. Ini yang curi login. Masquerading adalah yang tadi berusaha meniru. Jadi dulu ada website BCA, ya. Masalahnya apa website BCA? Itu salah aja. BCA.com bukan punya BCA. Kalau dulu bukan. Coba Google, benar nggak sih BCA? Coba, apa sih website BCA? Coba lihat. Kalau kita di Google, apa website BCA? Apa? Coba BCA.com, keluarnya apa?
Saya baca.com. Thank you. Apa? Australia ya? Karena sekarang sudah di private gitu sama Indonesia. Kalau yang mirip-mirip dengan itu nggak bisa lagi dikasih website. Kalau kamu ke luar negeri mungkin bisa. Ya, itu namanya master reading. Jadi dulu itu orang ada website yang sama persis dengan BC dan namanya mirip. Ada BC apa gitu. Jadi orang masuk gitu tanpa persis orang login. Udah, apa saja dicuri kredensialnya. Master reading. Jadi kamu serasa hasilkan. Oke? Yang retail adalah tadi contohnya kita curi password orang. Dua-duanya nyuri password, tapi yang satu pura-pura jadi akun kita. Yang satu lagi nyuri password cara yang lain. Oke? Lalu ada namanya man in the middle. Semuanya kita adalah man in the middle lah. Jadi contoh kamu ingin bicara dengan dia. Kamu selalu katanya kirim oke ke dia. Masalahnya aku tangkap. Kamu tidak bicara bukan dengan dia, selalu bicara dengan aku. Ya? Kamu kirim oke ke saya, lalu kamu kirim oke ke dia, lalu kamu balas, oh ini pin saya, baru kirim ke dia. Aku sekarang tangkap pesan kamu serasa kamu merasa kamu bicara dengan dia dan kamu merasa bicara dengan dia, padahal kamu bicara dengan aku. Aku hanya menyampaikan pesan kamu secara itu, tapi ketika kamu bicara, aku tangkap pesan kamu. Bisa dirubah ya? Nah, Bisa merubah. bisa. Jadi tanya nanti kamu bilang, kita ketemu besok ya. Aku bilang kita ketemu minggu depan. Bisa seperti gitu. Jadi bukan hanya itu juga bisa berubah. Ya. Dan itu jalan nggak susah. Sama sekali susah. Dulu ya. Sekarang dengan aplikasi kita WhatsApp segala macam itu jauh lebih susah. Ya. Tapi bisa dikerjakan. Contoh kalau sponsor bisa nggak aku kirim email artinya rektor@plus.id? Bisa nggak? Bisa aku kerjakan dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Karena ada website-nya. Ada website-nya yang bisa bilang kamu mau kirim email dengan nama online, bisa gitu. Ya, sama-sama mudah. Sama-sama mudah. Oke. Lalu yang keempat adalah session hijacking. Jadi kamu sekarang seperti sudah login, ya kan? Dan sekarang komputer kamu dan komputer kamu lagi bicara. Ini namanya session. Nah sekarang ketika itu dicuri orang sessionnya. Jadi berarti nggak perlu password, hanya yang dicuri adalah sessionnya dicuri. Jadi dianggap dengan begitu bahwa kita sudah login, padahal yang login adalah orang lain, kita hanya hijack pas lagi dia loginnya. Kenapa kau pakai VGA? Nggak punya ini ya? Enggak. Oh, ultrabook. Ini apa ya? Dia pakai yang Type C. Hah? Pakai Type C doang nih colokannya. Oh ini, wait. Jadi itu tipe-tipe serangan. Nah, kalau kalian ingin mendalami itu, mungkin semester depan kalian boleh pindah jurusan. Karena minggu semester depan, kalau nggak salah kita buka jurusan baru. Enggak, tahun depan di sini tiga kan? Semester 4, semester 5, ke-5 baru buka di SK. Kita belah. Keamanan jadinya. Sama situ. Security. Balik itu. Ya. Kita pecah juga informatika. Semuanya pecah. Semua pecah. Jadi yang sekarang apa? Kalian tetap ada informatika. Nanti tahun depan lagi, selain ada informatika, sebagian luasnya bakal dipindahkan ke jurusan lain baru. Namanya AI. Aku lupa kalau SI apa SI, pecahnya aja apa namanya. Ya, SK. Pecah. 10 menit. Apa yang bakal? Aku mungkin bakal pindah ke SK itu mungkin. Nanti fokusnya buka fokus. Tapi jangan aku pindah ke situ. Aku nggak bisa kuat seperti itu. Aku bisa berpikir jadi penjahat. Aku nggak bisa jadi penjahatnya. Ya, gitu. Oke. Jadi bukannya iya, jadi kalian kalau mau gitu mesti teori dasarnya itu ada teori dasarnya. Pak, kan kami ada
ke mesin learning Pak, ya kan AI. Tapi kami masih datang nggak? Apa gimana? Dapat Pak ya. Mata kuliah masih dapat semua, cuma yang itu lebih terpusat aja. Fokus aja. Lebih fokus. Mestinya sih kalau aku rasa, kalau ini mestinya kalau kuliah dari kurikulum informatika, kalau itu sudah ditargetkan jadi software engineer rasanya. Targetnya itu. Karena lihat dari mata kuliah awal kalian, apa? Ada pemrograman dasar, algoritma, habis itu ada RPL. Nah, RPL ada, karena nggak mungkin ada semua, itu semua jurusan punya RPL. Iya. Karena kalian dulu mesti kuatkan dulu level bawah kalian sebelum masuk RPL. RPL adalah nama mata kuliah software engineering. Mereka 10. Setelah itu ada, kalau dulu namanya RPL 2, RPL 3, sekarang namanya object oriented sama PBBO gitu namanya. Ya, habis itu setelah itu level semester namanya semester 7, semester 8 gitu ada mata kuliah software quality assurance, manajemen project plan lunak, sama lagi apa gitu. Jadi itu nyambung, itu arahnya itu ke kalau kamu mau jadi software engineer itu mata kuliah yang di ininya. Yang lain itu pecah-pecah ya, tapi yang pada saya itu yang itu pohon utamanya yang nyambung dari semester 1 sampai semester 8. Kalau cyber security langsung belajar jaringan Pak? Aku nggak ngerti, aku belum tahu. Aku kemarin nggak ikut ininya, nggak ikut rapat kemarin lagi pengabdian di sana kemarin. Jadi kemarin ada rapat untuk belajar. Ya. Terus kalau menurut aku kita ini arahnya itu ke mestinya software engineering mestinya dari segi mata kuliah kan kita. Tapi kalian ini setiap kali mau TA selalu ke science. Soalnya gitu TA kalian nggak ada yang mau bikin TA tentang software engineering. Kenapa? Susah emang. Ya, datanya lebih gampang. Masukin, misalnya tipe data adalah seperti black box. Masukin input or output gitu aja. Sementara engineering dekanya itu mesti dipelajari cara tengah-tengahnya itu. Sampai main in the middle. Mereka malah dulu di belakang depan sama ininya, di peduli ini tengah-tengahnya itu kayak susah. Lagi kita dengar. Ya. Oke ya. Ya. Oh ya, untuk kemungkinan kalau ini akan bukan lagi penelitian kok. Kalau ada yang mau ikut gitu aja. Tapi yang hanya yang terdaftar bener yang aku kasih uang mungkin sejuta sebulan gitu kalau kerja bener. Ya, mungkin. Tapi kalau kalian kerja, apa tidak nama kalian masuk paper dan lain. Itu tergantung tuh ini. Tapi yang aku akan cari di sini dari semester 5, semester 6, 7 yang aku bisa mau cari-cari. Kalau semester 5 ya boleh ikut. Dan kalau itu jangan sebagai bantu belajar gitu nanti semester depannya kalian siap. Udah tinggal lanjut aja. Oke, next. Ya. Nah, sekarang level security. Ya, next. Sudah mundur lagi. Mundur. Tolong baca kalimat itu. Security system is ngerti nggak istilahnya apa itu? Security system is as strong as the weakest link in the chain. Jadi coba perhatikan chain itu adalah rantai. Rantai itu adalah banyak bagian ya kan? Anggaplah sebenarnya rantai besi semua, makanya dia sebuah besi gitu kan? Tapi kalau satu rantai terbuat dari plastik, kamu tarik putus rantai itu. Jadi sekuat apa rantai itu terkuat dengan bagian paling lemahnya. Oke? Dalam sistem sekuat apapun dia kalau ada bagian sangat kuat, tapi kalau ada bagian satu lemah, itulah sekuatlah bagian security kalian. Ya, next. Masalahnya security itu punya banyak bagian atau banyak rantai. Pertama physical, application, OS, sama network. Aku sudah pernah bilang kan, cara paling gampang kalau mau jebol atau mau hacking sesuatu adalah gimana? Ambil kapak, jebolin, server, tidak. Itu physical layer, system. Ya. Atau gunanya kamu punya server harga yang bagus sekali firewallnya. Kalau orang bisa curi server kalian, ambil mobil gerobak besar, masuk dicuri benar servernya.
di YouTube itu dulu ada channel tentang security system. Orang yang mengcek security. Kalau kerjaan dia apa? Jebolin gedung. Ya, mencari kelemahan. Dia kan namanya security assessment kan, apa assessment kan? Dia mencari rentangnya di mana rentangnya. Saya sekali yang paling rentan itu adalah dari segi fisikal. Oh, dikunci. Jadi orangnya jaga di depan nggak pintu itu. Kalau enggak, kamu tahu nggak seberapa cepat orang bisa jebol di pintu itu? Tanpa kapak, hanya pakai ini doang. Enggak sampai semenit. Enggak, kalau kita nggak mau merusak gitu ya. Kan soalnya kan bikin ribut kan. Kalau hanya ini aja, berapa lama? Cepat sekali. Kalau kamu percaya sekarang masih ada itu, ada di YouTube itu namanya lockpicking lawyer gitu. Dia channel dia hanya memperlihatkan seberapa mudahnya membuka gembok. Ya, dalam kurang dari semenit gembok itu para bisa dibuka semua. Jadi kalau gitu artinya pasti ada orang jaga seperti itu di depannya. Jadi, kalau orangnya nggak ada gimana? Pada orang dia mau ke WC gitu, sudah lebih keseling. Walaupun pintunya bagus, sudah gaji orang pakai sarung panjang, tapi kalau orang pergi ke WC, lah resikonya kan ya, sederhana gitu ya kan? Jadi fisikal, ya. Kayak aku ngerti ya. Lalu application, kalian contohnya bangun software, tapi softwarenya punya kelemahan, ya ini jebol kalian, ya. Jadi dulu aku tadi baru lagi lihat newsfeed sama Instagram tuh, aku suka lihat yang tentang teknologi gitu. Jadi mereka sedang bicarakan gitu tentang aplikasi McD. Aplikasi McD? Ya kan. Jadi kalau kita belanja ada poin kan. Ternyata McD itu dulu ya hanya mencek dari client side. Jadi kalau aku mau dapat potong poin kan, dapat burger gitu kan, itu ternyata hanya melihat dari segi poin yang ada di klien. Kamu tahu cara mudahnya mengubah angka di client side itu? Sangat mudah. Iya. Jadi dengan begitu orang kalau tahu itu bisa aja pesan burger mereka bisa puas-puasnya. Lalu baru dibilang sama itu baru tutup. Dan itu kan adalah kasus-kasusnya di mana mobile itu masih baru-baru gitu. Jadi banyak sekali rentangnya. Sekarang sudah lebih pintar langsung menjaga semua, ngerti orang. Ya. Application, halo OS. Dulu sekuat apapun program kalian, kalau dulu kamu pakai Windows XP, jebol. Ya. Kenapa? Karena Windows XP, aku bisa jebolin, aku bisa bikin user admin baru di komputer kamu dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Windows XP. Ya, aku bisa jebolin user kamu dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Kenapa? Pakai aja ini. Ada apa? Dari dia jebolin pakai dari segi Linux gitu. Ya, makanya kalau kamu itu kalau lihat, misalnya ngomel kan lagi mau gini, tiba-tiba Windows suruh update. Ngomel kalian kan gitu kan? Itu artinya apa? Artinya ada itu biasanya pasti gara-gara security. Ada ketemu suatu security threat yang baru, ya, dan akan di-patch oleh Windows. Kalau kamu nggak patch, kan itu kan disebutkan patch baru karena ada rentang di sini. Orang baca, sekarang orang tinggal lihat komputer siapa sih belum di-patch, diboleh kalau di situ. Jadi buat kita sih nggak gitu berguna karena siapa lah mau diboleh komputer kita, ya. Kalau dulu siapa lah mau diboleh komputer teman, ya aku orangnya, ya. Kenapa? Iseng. Ya, atau pengen dia ada film apa yang kemarin dia download gitu, aku pengen nonton, begitulah bukanya gitu, ya. Jadi OS juga punya kelemahan besar, makanya karena Windows paling banyak dipakai, tapi ini bagusnya sekarang Windows sekarang dijaga ketat, patchnya itu tiap ada masalah langsung di patch. Makanya bagi kita, aku nggak ada masalah, aku masuk pakai Windows 10, nggak ada masalah. Tapi kan dibilang kan service daripada Windows 10 sudah nggak ada lagi. Artinya kalau ada ketemu lagi masalah itu nggak akan di-patch lagi Windows 10. Buat aku nggak masalah. Kenapa? Siapa lah mau pakai paling kalian lah mau pakai boleh soal ujian kalian. Tapi soal ujian itu biasanya aku bikin kira-kira sejam sebelum kan UAS baru aku bikin soal ujian. Ya.
Saya tahu, aku buka bank soalku, aku pilih-pilih. Sekarang menggunakan AI. Kalau bikin soal baru kita lihat isinya apa. Kenapa? Karena aku tahu karena begini, aku tahu dari segi aku security, aku ngepost securityku. Ya, kalian ada mungkin lebih jago dari aku. Kenapa? Karena aku dulu di Telkom, dibilang sama temanku, kami itu dulu itu ujian UTS sama UAS itu ada 2 minggu di tengah-tengah apa masa kuliah gitu. Itu seluruh kampus Telkom itu jadi dalam ujian mode. Semua ujian. Jadi nggak ada kelas mau berhenti semua. Sama 2 minggu, baru habis itu 2 minggu terakhir juga ada ujian lagi dua-duanya gitu. Nah, biasanya seminggu sampai 2 minggu sebelum ujian, semua jaringan hancur. Kenapa? Diserang. Berusaha masuk ke bank soal, karena bank soal sudah dimasukin soal-soalnya karena ujian serentak. Semua artinya aku ujian itu operasi itu serentak seluruh angkatan. Operasi ada 10 kelas, 10 langsung ujian saat itu juga. Soalnya sama semua soalnya. Jadi kalau teman-teman soalnya ya bebas. Jadi masalahnya kami juga banyak orang-orang pintar, orang Jawa kan, yang ngerti gitu, kena serang semua. Saat itu nanti bilang aku diserang. Ya kalau aku tahu, aku juga mau nyerang. Kenapa ya? Nggak tahu kan? Ada lebih mudah. Cut corner, press of cut, diserang. Dan kalau kami bilang kami nggak hebat, ya salah 2 kali deh itu apa situs pemerintah kami yang hack ke Telkom, datang polisi, ini ya. Pertama ada teman yang ketika habis informasi kan ada pemilu kan banyak partai kan diapakan oleh teman dan Telkom itu mengubah semua gambar partai menjadi buah-buahan. Datang gitu polisi ke sana. Masalahnya kan orang menjaga di lab, bilang di mana minyak IP-nya, itu lab situ. Itu sudah diambil semua hard disk kami gitu. Sampai sekarang masih di polisi kan gitu, nggak ada lagi. Sudah lah, bilang apa? Ya, tapi itu dari segi sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi, kalau sistem operasi kamu lemah, ya ada thread yang bisa dipakai, dibol. Ya, juga. Terakhir adalah network security. Kemarin aku bicara dengan Pak Wisnu, Pak Wisnu, salah satu admin kita yang berhubungan dengan tadi bilang gitu. Unsur masih gimana jadi diserang, belum setiap yang diserang. Ya. Itu sudah lebih bagus. Jadi serangannya itu dari klien, dari luar sudah lebih aman. Jadi orang masukin dari dalam jaringan. Jadi ada komputer situ ya, terlap itu jalakan dia nyerang nomor muslim. Jadi bukan dari firewall luar, tapi dari firewall dalam. Jadi filenya ada 2 kali lipat. Firewall luar dan firewall lagi di dalam internal gitu. Jadi banyak sekali. Ya. Gimana caranya? I have no idea. Aku bukan orang dari networking. Kalau kamu nyuruh aku belajar networking, aku bilang enggak. Sudah orang lain aja. Aku ngerti dari segi dari level satunya, aplikasi sistem operasi. Layer bawahnya aku nggak pegang. Ribet sekali. Buat aku ya kadang-kadang suka. Kalau belajar, ya. Kayak apa ada yang aku belajar PSK, aku nggak gitu suka networking. Ya. Aku suka menggunakannya. Jadi untuk settingannya, yang penting kalau aku di rumah gitu setting developer lain, penting IndiHome masukin ke router jalan udah, itu aja aman. Ya. Gimana kalau sinyal WiFi nggak kuat, ya tambah lagi sistem baru, ini paling masih paling baru. Ya, ini di brute force. Oke. Jadi bisa menggunakan firewall VPN. Jadi lo mesti minta VPN ini sering, karena aku mau nyuruh kalian remedial. Karena kalau aku mau mengakses e-learning kalian, lambat sekali dari luar. Dari dalam mudah. Makanya kalau artinya kalian mau remedial, itu coba remedial buka e-learning dari jaringan di luar pun lambat sekali masuknya. Ya, penjalan itu cepat kan? Kenapa? Karena jalurnya khusus gitu. Ya. Oke, next. Itulah kelasnya. Apa aja tipenya? Trojan Horse. Dan Trojan Horse adalah suatu program yang menyamar menjadi diri sendiri gitu, masukin gitu ya. Jadi contoh kamu download video game, tapi ternyata ada keylogger. Tahu keylogger? Tahu? Tahu keylogger apa? Keylogger adalah program yang mencatat segala yang kamu ketik di keyboard.
Orang dikirim orangnya, kalau kamu ketik itu dia akan muncul gitu apa yang kamu ketik. Biasanya ada kalau kamu ketik password muncul, tapi kan ya itulah artinya. Lalu trapdoor atau dipasang pintu dari belakang. Jadi kenapa itu namanya begini? Kamu pernah nggak sih ngerasain, kamu nggak pernah ya? Aku sering pasang ini trapdoor gitu. Kenapa? Karena setiap kali aku mau tes softwareku, aku mesti login. Aku males. Jadi aku bikin suatu cara agar perlu bisa masuk secara tanpa login gitu. Nah, biasanya mestinya setelah selesai testing itu ditutup itunya. Tapi kadang-kadang orang lupa dia terbuka. Karena saya kan itu nggak tahu, tapi kalau lama-lama bisa tahu buka gitu. Jadi contohnya suatu website kan www.xyz.com gitu ya. Tapi mungkin ada kalau kamu /trapdoor gitu bisa langsung masuk ke halaman berikutnya tanpa perlu login gitu contohnya gitu. Ya. Oke, next. Lalu malware tipe, malware types. Banyak tipenya ya. Next. Ya, spyware, ransomware, logic bomb. Spyware adalah yang bisa nginstalin ads ke kalian. Studies show spyware is for 80% of spam. Oke, ransomware adalah contoh yang dimana dia mengencrypt data kalian. Oke, logic bomb adalah suatu program yang akan merusak. Ya. Jadi jika contohnya kamu klik X gitu ya, nanti dia mungkin ngapain gitu, ya. Jadi contoh adalah suatu employee. Kalau andai kata employee itu dihapus namanya, maka logic bomb adalah if ini dihapus maka delete database berikutnya. Sudah. Nah, kalau itu kan nggak ketahuan setelah terjadi gitu. Ya, next. Kalau lagi buffer overflow. Buffer overflow adalah contoh adalah kamu sepertinya disuruh masukin username sama password. Kalian pernah tahu nggak password kamu berapa ini sampai dia error? Bisa kalian? Kan itu kan teks kan? Berapa maksimal teks yang bisa kalian masukin? Biasanya dibatasi itu, dikunci sama ininya. Kalau itu bagus. Password dibilang minimal sekian, minimalnya password dibikin minimal 8 digit kan? Tapi juga ada maksimalnya itu dibikin. Kenapa? Kalau nggak ada maksimalnya, orang biasanya masukin novel yang 10.000 halaman gitu, apa terjadi? Ya rusak software bisa gitu. Ya, overflow dengan memorinya kan perlu di loading. Ya, jadi input adalah attacker maksudnya input data 20 karakter, it overflows the buffer and override the return address. Ya, lalu itu execute malicious code. Next. Lalu code injection. Bagaimana? System code itself is malicious, tidak malicious, but contains bugs that allow execute code to be added and modified. Root cause poor programming for the game. Unsafe functions allow direct memory access without bounds. Goal. Achieve buffer overflow to place malicious code in buffer and play action. Accessibility even no voice attacker. Jadi bagaimana caranya kita jadi hacker? Perlu belajar nggak? Enggak, ada tutorial. Ya, tutorial apa? Itu enggak. Sebagian besar aku rifle-nya adalah kiddie script. Kenapa? Karena aku nanti bikin bangun codingnya. Aku paling copy coding orang, aku jalan ke coding orang untuk jebol itu sebagian besar bisa begitu. Yang paling sering terasa itu adalah yang paling gampang terlihat adalah kalian main game. Ada yang cheating, itu salah satu adalah malicious code kan? Kamu yang hacking enggak? Iya kamu yang hacking. Tapi kamu yang bikin nggak codingnya? Enggak, kamu udah script kiddie rasanya. Hanya menggunakan script orang lain. Oke, next. Tapi itu kan game ya. Ini kan kalau coba kamu pikirkan dalam segi yang dunia besarnya. Dimana kalau artinya kamu berarti bisa membobol bank gitu ya. Karena bank ada kelemahan, tapi bukan kamu yang coding. Kamu tapi dijual codingnya untuk membobol gitu. Bisa dibeli, download gitu. Contoh yang paling sederhana adalah kalau kamu beli flipper nggak? Zero flipper kan? Itu kamu yang bangun nggak? Enggak, kamu yang coding nggak? Dengan gitu kamu bisa jebolin banyak hal nggak? Bisa. Ya. Oke.
Jadi gimana caranya? Pertama adalah code review. Pastikan coding kamu dibaca dengan benar, pastikan masalah yang biasa-biasa gitu tidak terjadi. Gimana caranya? Masalahnya adalah sering sekali kalau kita bangun sesuatu sudah kita anggap bagus, orang lain mungkin baru bilang, ini nggak bagus gitu, tolong diubah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau mungkin jagonya di software engineering, ya kan? Tapi nggak jago di security. Orang security mungkin lihat, oh ini baru ketahuan gitu. Ya, itu orang tahu. Kenapa? Ya karena kita nggak jago di situ. Oke. Contoh lah gitu ya. KFC kan jagonya bikin ayam kan? Iya kan? Perlu nggak mereka IT? Perlu IT. Mereka punya nggak orang IT-nya? Enggak. Sekarang sih ada sih, cuma selain itu juga mereka juga perlu konsultan. Karena orang IT sendiri biasanya lebih ke bagian operasional, mengoperasikan yang sudah ada. Tidak tahu apa yang lama-lama begitu. Ya. Lalu apa lagi? Hardware atau OS. Ya. Gunakanlah hardware yang bagus, dan percaya. Oke. Maka buktinya bagus. Itu definisinya agak susah. Oke. Kenapa? Oke lah, Intel, kalian semua oke, begitu ya. Makanya kamu tahu nggak hardware kamu itu kalau yang PC, kalau bermerek oke, berarti ya. Sekarang hardware mobil kamu tahu nggak apa chip segala macamnya itu? Nggak tahu. Tahu nggak kalau itu dulu bisa dihack mobil-mobil dulu itu? Nah, sekarang sudah lebih aman, tapi dulu bisa dihack. Kenapa? Karena hardware-nya. Jadi contoh sederhana adalah switch. Kalau ada switch, ya switch-nya bagus kan? Saya hardware-nya tidak aman. Orang gara-gara itu bisa langsung dari nggak sampai sebulan gitu semua switch bisa di-hack. Gara-gara hardware-nya. Salah switch nggak? Ya ada salah switch juga. Jadi juga sekarang salah hardware. Jadi begini. Oke, next. Ya. Computer virus. Apa computer virus? Computer virus adalah core fragment embedded yang program misalnya lalu dia replikasi, biasanya tergabung terhadap suatu CPU dan sistem tertentu. Ya, biasanya dulu spread lewat email. Sekarang susah. Kenapa? Orang jarang pakai email. Ya, kapan kamu kali kirim email? Makanya kemarin ke aku gitu. Kalau kamu mau kirim tugas, karena masih old school, menggunakan email. Ya, oke. Dulu ada virus yang terkenal, namanya virus I love you. Jadi kenapa gitu? Karena kirim lewat email kan, kalau selanjutnya I love you gitu orang pengen buka. Ya kan, entah siapa yang kirim I love you gitu buka gitu. Ya, akibatnya. Jadi gimana kerjanya itu? Sebenarnya sih nggak begitu ini sih. Sebenarnya virus I love you itu tidak begitu dari segi ini ya, dari segi device-nya sendiri, PC kita, dia itu tidak terlalu merusak. Masalahnya yang dia rusak adalah jaringannya. Kenapa? Setiap kali orang buka itu, maka dia akan kirim email ke seluruh address book kita. Jadi artinya aku dapat buka ya. Kalau seluruh orang ini adalah alamat address book. Kirim ke semua kalian kan? Kamu buka. Kamu buka. Nah sekarang kamu buka tuh address book kamu juga ada seluruh orang sini. Artinya kamu kirim lagi ke aku dan kirim lagi ke teman kamu semua. Berapa kali kalau dilakukan secara rekursif? Itu kan ujung-ujungnya yang email kita, jaringan kita nggak kuat, ya, seperti itu. Okay. Jadi yang rusak adalah jaringannya. Ya, sistemnya sendiri nggak ada yang data kita hilang, nggak ada, program kita nggak ada, yang tapi jaringan kita yang jadi masalah. Next, ya, virus apa tipenya? Ada file, parasit. Jadi contohnya. Jadi dia adalah suatu XA sendiri, namanya infectious. Running malicious code is time the program launches. Kalian pakai nggak ini? Aku bisa pakai. Berapa? Tolong mute dulu itu. Kamu rekam kan? Ya. Tolong di mute. Worms, self-replicating. Unlike virus, worms are standalone programs that use spawn mechanism to replicate themselves across the network without requiring host file. Jadi dia bergerak secara sendiri. Next, ya. Contoh adalah Maris worm detect. Tahun 1998,
Ya, Virus Pro became one of the first major internet pada 1988. Ya, caranya adalah dia masuk melalui sistem Unix dengan protokol send mail fidelity. Seperti trust between satu sistem menggunakan SSH. Lalu use grappling hook program to upload the main worm code. Ya, saat itu tahun 88 dia menginfeksi 6.000 komputer. Ingat, dulu itu adalah 10% daripada internet. Ya, mengakibatkan $1 million damage and leading to the first conviction under computer fraud and mishaps. Misalnya tahun 88 belum ada hukum. Jadi dulu ketika Amerika masih baru jadi negara gitu ya, baru ada mobil gitu ya. Dibikinlah orang DPR-nya bicara. Kita perlu nggak sih bikin hukum untuk orang curi mobil? Kan nggak perlu. Kenapa? Nggak banyak orang yang punya mobil, nggak banyak orang yang bisa nyetir. Jadi apa yang dilakukan oleh lalu Kongres itu ada orang bilang udah dia keluar dia curi mobil yang bilang tadi. Nggak bisa tangkap kan? Setelah itu baru orang bikin hukumnya. Biasanya kalau sudah terjadi baru dibikin hukumnya. Ini juga sama. Ini terjadi. Masalahnya orang yang bisa tangkap. Kenapa? Ya karena dia nggak salah, belum ada hukumnya yang bilang nggak boleh. Ya. Nah, setelah itu baru ada hukumnya dibikin gitu. Dulu mungkin hukumnya itu bukan dari hukum untuk hacking, tapi hukum karena dia merusak barang. Jadi hukumnya karena merusak. Ya. Baru begitu. Next. Ya. Lalu port scanning. Ya. Automatic attempts to connect multiple ports on one multiple IP or multiple IPs. Ya. Command Tools and Map Scan. Lalu jadi dulu gimana? Jadi gini ya. Aku dulu nyambung ke jaringan. Masih dimana kita belum begitu bagus bagi kita. Di tempat dari mana aku tahu IP temanku? Jawabannya tanya temanku, IP kamu apa? Ya. Jadi tapi cara paling gampang kan kalau nggak tahu gimana? Ya di scan tiap IP. Ingat IP itu cuma ada 255, cepat scan itu. Nah, sampai 5 menit jadi. Jadi saya tahu sekarang ada ada 20 komputer di IP itu. Scan aja, apa aja kita harus tinggal coba-coba. Ya, ingat juga setiap IP itu kalau dia pakai Windows XP yang belum itu bisa dijemput dalam waktu kurang daripada semenit. Ya. Oke. Ada juga namanya port scanning, jadi juga kalau sekarang lebih aman. Kalau dulu port itu kalau di dengan terbuka, ya, kamu bisa aja masuk lewat port itu. Kita bisa menggunakan port 80 untuk internet. Nah, dulu karena keamanan kita nggak bagus, ya, dan juga untuk menjaga bandwidth, di Telkom itu seluruh jaringan Telkom jadi itu hanya bisa ngebuka website, jadi nggak bisa buka Yahoo Messenger kan? Jadi karena dulu nggak ada WhatsApp, kalau kita mau messaging gitu ya paling gampang Yahoo Messenger paling gampang. Ngomel-ngomel lah gitu. Masalahnya kalau itu dibuka, yang lainnya bisa dibuka. Nah itu masalahnya itu ada berhubungan dengan list privilege. Itu biasanya hanya memberikan izin yang kepada yang paling butuh. Lalu ada namanya zombie system. Frequent launches the computer zombie system to decrease traceability and hide attackers. Give example, like a burglar checking every door and window in a neighborhood to find, unlock one port scanning device which services are running and potential vulnerability. Di kampus di Amerika, komputer lab itu nggak pernah mati. Ya, komputer lab nggak pernah mati. 24 jam hidup terus komputer itu. Kenapa? Karena sebaik ada komputer juga hidup 24 jam. Nanti mereka menggunakan sistem namanya deep freeze nggak? Padahal nggak deep freeze. Sama masih pakai dengan itu begini. Setiap jam 12 malam itu mereset komputer itu, mereset ke keadaan semula. Jadi kalau kamu ubah, utak, hapus segala macam, balik lagi ke keadaan semula. Di freeze itu. Ya. Jadi kalau ada orang install virus pun itu hilang terus malam. Karena dia balik ke keadaan semulanya. Jadi orang kalau mau hacking masih hacking tiap 24 jam, tapi kan lama. Jadi orang lebih pengen. Ya. Oke.
denial of service (DOS), ya, di mana dia menyerang atau memberikan peringatan banyak kepada suatu server. Jadi terbentuk di overload. Gimana caranya? Paling gampang gunakan bot, ya. Jadi bisa aja kamu hack berapa puluh ribu komputer orang lain, baru dapat menjadi bot kamu ternyata satu sistem. Oke. Jadi tahun 2016 the Mirai botnet attacks uses hundreds of thousands of IoT device, camera, router to take over the major website like Twitter, Netflix, and Reddit for hours. 2016 lihat yang dihancurkan itu. Itu bukan perusahaan-perusahaan yang kalau kamu oke lah website McDonald's jatuh gitu. Itu kan memang website yang bukan perusahaan yang bergerak di bidang IT. Ini kan perusahaan bergerak di bidang IT. Mestinya mereka tahu, mestinya mereka ngerti. Tapi betulnya hancur juga 2016. Ya. Oke. Sekarang masih bisa nggak terjadi? Masih bisa terjadi, cuma lebih susah. Ya, yang ketawanya itu yang paling terasa berapa adalah ketika harusnya main Dota nggak? Nggak lagi ya setua kalian ya, nggak lagi main Dota. Ya dulu kalau saya kan semua angkat tangan, sekarang tidak nggak lagi angkat tangan. Jadi dulu ketika lagi turnamen besar Dota diserang server Dotanya, ya maksudnya tim A sama tim B gitu ya. Tim A sudah mulai menang gitu, tim A diserang komputer mereka. Jadi semuanya pada lockout semua kira-kira gitu. Jadi tinggal 1-2 orang gitu, terpaksa resign gitu ujung-ujungnya. Dulu bisa begitu. Kenapa? Karena orang taruhan kan. Iya kan? Kalau mau kalah, gimana? Serang. Oke. Next. Kalau cryptography adalah satu daripada security. Jadi sekarang ya, walaupun artinya ada manual of attack, ada sensor attack, tapi sekarang susah. Artinya orang sekarang mau ngambil kapak, mau jebolin, mau curi hard drive gitu. Kalaupun dicuri sekarang, ya data itu kemungkinan nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena data itu dienkripsi. Oke, next. Ya, ada beberapa macam cara enkripsi. Aku mungkin kita mulai dari yang enkripsi yang agak paling sederhana. Jadi kalau kalian masih pelajari ada macam khusus. Ya. Sudah pernah belajar shift key belum? Shift key. Jadi ini nama aku ini ya. Oke. Sebenarnya aku kirim ini. Aku bilang nama aku Denny. Kamu terima D-A-N-Y. Ya. Tapi ternyata yang aku kirim bukan itu. Kenapa? Aku kirim adalah ini satu huruf gitu ya. Kalau yang kompleks enggak huruf, bisa jadi 2 huruf, 3 bisa juga. Ini 1 huruf, ini 2 huruf, 3 huruf, ini 4 huruf, ini 5 huruf gitu. Baru itu juga tergantung ininya. Baru ini yang dikirim. Ya. Jadi kalau artinya ada itu adalah yang dia baca, ini yang dibaca. Ya, dia mesti buka dulu enkripsinya baru bisa tahu kalau kamu tapi sampai sini ini bisa karena aku bilang ke dia, ini cara enkripsi, maka dia dapatnya lagi setelah dibuka enkripsinya. Ya, tapi itu cara yang paling sederhana untuk kriptografi sama ini ya. Ya, paling sederhana. Ya. Jadi kalau kalian pengen kirim-kirim gitu, itu salah satunya. Dulu kalau nggak salah, karena ada yang cewek-cewek itu pernah gitu belajar bicara kayak gitu. Kalau dulu cewek-cewek itu karena kalau dia mau bicara agak sembunyi gitu, caranya begini bicaranya. Di shift key sama cewek-cewek gitu. Kan pasti ada ngerti gimana cepatnya cewek itu bisa bukan itu. Iya. Dulu ketika aku masih zaman-zaman SMA gitu, mereka kalau mau bicara sama cewek itu nggak pengen cowok dengerin. Walaupun aku tahu caranya, aku nggak bisa terjemahkan seperti itu. Ya.
Atau cewek punya kemampuan kriptografi yang lebih tinggi daripada cowok gitu. Gitu. Pernah gitu? Pernah kalian belajar gitu? Kode language gitu? Waktu masih SMA, SMP? Pernah? Ya? Kalian yang cowok-cowok pada dengerin gitu cewek bicara, kalian bisa ngerti? Ya kan? Kamu bisa dengar kan? Bisa ngerti, tapi kamu nggak tahu artinya kan? Jadi itu kira-kira maksudnya. Ya? Memang itu aku masih nggak ngerti gimana cara kerja otak cewek bisa lakukan kriptografi seperti itu. Aku nggak bisa. Ya, walaupun aku tahu caranya, aku bilang oh dia safety gitu. Tapi nggak bisa. Ya. Oke, tapi sekarang kita ambil cara yang lebih modern. Oke. Jadi kalau modern, cara kuncinya kalau ini kan komputer bisa dengan cepat sekali memecahkan masalah ini. Ya, cepat bisa memecahkan masalah ini. Ini nggak sampai 1 detik jebol. Ini kalian grafik gini. Ya. Jadi gimana cara supaya lebih aman? Jadi kalau kita sekarang bicara dengan ke dunia spy, tahu spy? Teman-teman, ini pertanyaan dia mau kirim pesan gitu ya. Kirim pesan pertanyaan dari Rusia ke Inggris gitu. Ya. Walaupun ditangkap, walaupun dibaca, komputer nggak bisa mecahkan. Kenapa nggak bisa mecahkan? Karena ada key. Apa key-nya? Jadi contohnya adalah key-nya adalah buku Harry Potter gitu. Ya, jadi di sini H1C2 artinya halaman 1 karakter kedua. Bukan Harry Potter, halaman 1 karakter kedua. Apa gitu? Baru dia bisa baca, pecahkan. Jadi kalau nggak punya buku Harry Potternya, nggak bisa dia pecahkan pesan itu. Nah, ini namanya ada, makanya ada key, ada message, betul. Ada key, ada message, ada ciphertext-nya, hasilnya, fungsinya untuk ubah lagi sama sanksi untuk ubah baliknya. Ya. Jadi sekarang menggunakan key. Key-nya apa? Jadi masukin data dengan key ini, maka jadi seperti ini pesannya. Oke, next. Kita mulai simetrik. Simetrik adalah kamu kirim dan aku terima, kita menggunakan key yang sama. Aku kalau punya key ini, aku bisa kirim ke kamu pesan itu dan juga bisa membuka pesan itu. Kamu juga bisa mengenkripsi, kita juga bisa buka pesan itu. Tapi dengan begitu, apa bagusnya? Bagusnya lebih mudah. Sekali lagi, kalau kita bicara security itu pada dasarnya akan mengorbankan kemudahan. Jadi semakin mudah sesuatu, semakin rendah security-nya. Jadi apa kelemahan yang paling ini? Kelemahan adalah kalau kamu sekarang kasih key kamu ke dia, ingat aku security memiliki sistem I don't trust you. Kalau kita menggunakan kata I don't trust you, kenapa? Trust nggak bisa diukur. Security mesti dibikin oleh yang ininya. Jadi karena kamu punya key itu, kamu pinjamkan ke dia, kan artinya walaupun aku nggak izinkan dia itu, dia sekarang bisa baca pesannya. Atau artinya kalaupun gitu ya, kalaupun kamu nggak kasih ke dia, kamu orangnya teledor, SIM HP kamu gitu dicuri gitu, ya sudah, ya, jadi masalah. Tapi itu yang jadi simetrik. Ya, next, oke. Nah, ada lagi namanya asimetrik. Asimetrik apa asimetrik? Asimetrik adalah kamu bisa mengenkripsi data. Jadi aku sebarkan di publik. Semua orang bisa mengenkripsi dan mengirim data ke saya. Tapi yang bisa membuka dan yang bisa membaca data hanya aku. Kan namanya ada public sama private key. Public key semua orang boleh akses. Private key hanya aku yang boleh akses. Jadi contohnya begini, kamu sepertinya kita operasi perbankan, kamu sepertinya kirim PIN, kamu enkripsi menggunakan public key. Pas sudah enkripsi, semua orang nggak bisa lagi baca lewat PIN kamu itu, sampai masuk ke serverku. Di serverku baru ada private key, baru dia bisa baca. Jadi dengan begitu ada kepercayaan bahwa siapapun bisa mengekripsi. Jadi kalaupun ditangkap, orang nggak bisa baca PIN kamu, yang bisa baca hanya serverku. Tapi dengan begitu data kalian pasti aman. Pengirimannya ya, namanya asimetrik. Next, ya,
ada public sama private, lalu algoritmanya. Ya. Nah masalahnya ini lebih susah. Oke? Kenapa? Kalau yang asimetrik, ya, kalau asimetrik, apa tadi bilang kan contohnya Harry Potter kan? Artinya ketika aku mengenkripsi, aku mesti punya buku Harry Potter kan? Kamu mau buka juga mesti punya buku Harry Potter. Artinya dua kali punya buku Harry Potter. Nah sekarang aku mengenkripsi, contohnya aku punya buku Harry Potter. Pas ngebukanya masih pakai buku lain, nah itu kan jadi repot. Gimana bikin algoritmanya supaya kunci ini pas dibuka menggunakan kunci yang lain? Itu menggunakan RSA, ya. Nah ini sudah dipakai di dunia modern kita sampai bisa menggunakan 2400 bit RSA. Dimana kalau itu sempat dipakai bisa butuh billion tahun untuk ngebukanya, ya. Kita aku masih menggunakan 256 bit, itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga keamanan kita. Kenapa? Sangat-sangat susah membuka itu aja. Kecuali kalau kedepannya kita menggunakan quantum computer. Quantum computer bisa ngebobol itu dalam jangka menit yang komputer biasa butuh bertahun. Ya, makanya sekarang sudah mulai siap-siap dikembangkan algoritma baru untuk mengenkripsi tanpa untuk mengatasi penggunaan daripada quantum. Karena quantum sudah mulai ada. Walaupun yang punya hanya kamu bilang gitu ya, tapi kalau yang punya Cina gimana? Kok aman gitu ya? Yang punya Amerika gitu kan, aman gitu kan? Iya. Kalau Amerika aja punya gitu, Amerika kan suka ngutak-ngatik negara orang kan? Kalau mereka punya komputer kuantum ya siap-siap aja. Negara siapa yang lemah ininya jebol. Ya. Jangan anggap karena belum dipakai. Karena biasanya begini, teknologi itu yang pertama kali pakai nggak pernah kalian. Yang pertama kali pakai biasanya militer. Ya. Kalau percaya kalau internet yang pertama kali pakai militer, GPS pertama pakai militer. Kalian pakainya sudah sisa-sisanya, sudah dibagusin baru kalian pakai. Ya. Kalau yang masih yang cutting edge-nya biasanya dipakai oleh militer. Ya. Jadi kalau bilang komputer kuantum gitu, belum ada yang pakai. Ya, hanya pakai mungkin Amerika ini. Ya. Itu kan yang Amerika publikasi. Karena mereka publikasi, Cina publikasi nggak komputer mereka? Punya nggak mereka? Kemungkinan besar punya. Agak aneh kalau mereka belum pelajari itu. Ya. Oke. Jadi jangan kira aman karena teknologinya belum ada. Karena sudah ada teknologinya. Tapi kalian nggak tahu aja siapa yang sudah memakai. Biasanya kan itu kan nggak ada publikasi. Amerika sekarang punya kemampuan untuk menghack Korea gitu. Ya. Sebenarnya kalau yang mau yang paling ini, kalau kalian pengen paling belajar gitu, security system, tahu nggak negara mana yang paling besar, paling kuat dari segi cybernya? Tidak. Negara paling militer. Rusia. Negara yang selalu dalam keadaan perang dari tahun dia merdeka. Syria, Afghanistan, Timur Tengah ada bukan? Yang Tengah. Israel. Oh iya, Israel. Iron Dome bukan? Ya, yang bikin Arab itu Israel kan bukan Amerika satu bikin. Tapi itu yang dasarnya. Karena mereka, ya, iya dari segi security Israel paling tinggi, cyber segala macamnya. Kalian kan nggak pada publikasi ini mereka. Yang mereka jual itu biasanya sudah mereka punya yang lebih bagus biasanya gitu. Kalau kalian pakai sama security Israel paling tinggi nih. Biasanya kalian nggak bisa masuk situ. Aduh, Israel itu kemudian jalan ke sana. Aku orang Indonesia, lewat gitu aja. Di Dahir, Hah? di Dahir. Saya Indonesia dari Indonesia. Oh. Orang Palestina kan tour guide kamu orang Palestina. Wah dia digeladah kemana-mana gitu. Padahal dia modal mandir. Kita cuma sekali setahun lewat situ kali. Udah sekali dalam seumur hidup.
Hanya karena kita orang Indonesia, orang Palestina. Kamu mau masuk daerah ya, turis itu, wah, sulit. Berapa lapis ini ya security mereka itu. Tapi dengan begitu ya masih kemarin jebol kan? Ya, jadi nggak ada security yang sangat-sangat perfect. Ya, yang sudah tekan lagi bahwa security masih bisa jebol. Ya, ini kamu anggap sudah orang bagus, percaya. Masalahnya karena terlalu percaya bisa jadi masalah. Ya, next. Ya. Oke, aku nggak akan bicara kalian pelajari sendiri dari dunia kriptografi. Next. Ya. Authentication. Ya, authentication constraints the potential standard for message provided and message integrity. Compatibility encryption. You can authorize without encryption. You can prove a message is unmodified during transmission. Based on authenticated cryptographic proof identified. The computer holding key can generate authentication that others can verify. Nah, kalau ini lebih penting begini. Nggak apa-apa orang baca, ya, nggak apa-apa orang baca, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah jangan sampai orang ubah data itu. Yang penting aku kirim iya ke kamu. Jangan sampai aku kirim iya, orang ubah bilang tidak. Ya. Jadi kalau itu gimana? Dipastikan bahwa yang pesan yang dikirim adalah pesan yang sesuai. Itu menggunakan autentikasi. Next. Gimana caranya? Bisa menggunakan as function. Ini nggak pernah bahas hal ini. Ya. Maksudnya kalian belajar itu di struktur data as function. Ya. Ini sudah berapa kali di Oracle semaksud dengan as function kan? Kita bilang pelajari sendiri. Setelah operasi pelajari nanti sudah bisa pelajari sendiri. Itu as function itu berhubungan erat dengan seluruh ilmu komputer. Maksudnya aku sampai sekarang nggak tahu mata kuliah mana yang benar-benar mendalami as function. Ada yang pelajari nggak? Saat ini. Cuma ini sih Pak, password doang. Apa? Dari kajian Pak. Orcom kan aku hanya bilang function. Di sistem operasi aku bilang function juga. Tapi itu kalau pelajari nggak di mata kuliah lain yang benar-benar mempelajari hash functionnya. Karena masalahnya hash function itu mestinya di bagian algoritma. Ya. Oke. Kalau nggak kalian pelajari sendiri itu nggak sempat aku ngajar itu bisa minimal setengah kelas. Algoritmanya, contoh programnya, gimana hasil dan itu khusus karena penggunaan hash function itu di mana-mana. Next, ya. Lalu codification, MAC, message authentication code. Perhatikan MAC ini dari ini perhatikan dari sifatnya. Jadi walaupun security, MAC ini ada dua tipe. Ada MAC untuk mesin address. Saya lupa. Ini ada kode MAC kan untuk mesin kan. Ada lagi mesin authentication code. MAC uses semantic identification algorithm create a cryptographic checksum generated for messages using secret key. Standard computer MAC using message and secret key. Receiver computer MAC using receive message and same key. If MAC matches message adalah di sama. Ya contohnya apa? When you use Apple Pay, Google Pay, a MAC ensure that the payment data sent to the merchant has been altered. Jadi kalau kamu kirim 10.000 jangan sampai kamu dikirim 1 juta gitu. Lebih banyak. Ya, the bank and payment processor share the secret key to verify the transaction certificate. Jadi dua-duanya tahu bahwa bank dikurangi, payment juga dapat datanya. Oke, next. Lalu digital signature. Ya. Digital signature is based on arithmetic key and allows anyone to verify the message. Jadi kalau begini sekarang apa maksudnya? Ya. Kamu sekarang bikin tanda tangan, hanya punya kamu. Jadi kalau kamu tanda tangan, artinya itu adalah file kamu. Masalahnya sekarang kalau aku tanda tangan suatu dokumen, ya. Masalahnya sekarang admin aku tahu semua. Gimana tahu? Itu sudah kali. Jangan kalian coba-coba tiru tanda tangan dosen. Ya, admin itu biasa dari tanda tangan dosen. Mereka bisa tahu kalau itu palsu atau maksudnya enggak. Walaupun kamu gampang ditiru, ya. Buat admin yang sering melihat tangan aku, dia bisa bedakan tangan aku palsu atau enggak. Seberapa kali ditangkap yang mau niru tangan aku? Minimal 3 ke 5 orang itu. Langsung di skor satu semester. Ya, jadi jangan coba. Oke? Ya. Admin kita lumayan jago. Karena
sudah sering lihat tangan, karena itu kerjaan dia tiap hari ngeliat tangan kan ada yang aneh gitu, ini bukan tangan dia, ya. Oke. Nah, masalahnya adalah admin aku tahu tangan aku, tahu dia. Sekarang pertanyaan aku kirim pesan ke kamu gitu. Dari mana kamu tahu aku tanda tangan itu sudah benar-benar aku bukan? Jawabannya tanya kamu kan, kalau aku ada man in the middle, kamu tanya orang yang kita datang ke sini kan? Iya, dia bilang iya. Ketipulah kamu gitu kan? Ya. Nah makanya kalau ini di signature kamu itu ditempel di tempat yang terpercaya. Jadi orang kalau mau ngecek dia buka lagi yang suatu tempat yang terpercaya untuk membandingkan. Kalau benar, kalau enggak, bukan. Ya. Anyone with public key can verify, but only private key yang bisa bertanya. Jadi ini malah kebalikannya. Semua orang bisa ngebaca, memastikan itu benar tidak, tapi hanya aku yang bisa tanda tangan. Ya, jadi contoh kalau kamu ini yang kalian belum pelajari. Kalian kira tangan digital, aku juga masih sering. Ya, kenapa? Kalau tangan digital beneran, itu bentuknya bukan itu, bukan tangan yang kita tempel gitu di dokumen. Aslinya nggak gitu, tapi bukan hanya DAN ini gitu, terus saja dalam bentuk font biasa gitu. Masalahnya dalam itu ada kode khusus, nanti bisa dibandingkan ke tempat lain itu. Ya. Jadi when you sign your signature proves you prove it. Unlike physical signature, it's mathematically impossible to force and you can't claim it wasn't you. Kecuali kalau ada yang curi ke kamu, yang lagi itu masalahnya. Ya, next. Jadi gimana kerjanya? Tawarlah kita lihat berbagai masalahnya. Ya, sebagai problem. Kalau aku punya buku, kamu punya bukunya, kita bisa buka kode itu. Ya, kalau yang seperti problem. Ya, while public key can provide rapidly. How do you know the public key belongs to? Itu saya pakai sekarang. Aku bilang kamu sekarang mau kirim pesan ke saya. Ya, tapi kamu menggunakan public key yang kamu rasa punya saya. Masalahnya kan public key banyak kan? Dari mana kamu tahu public key itu punya saya? Okay. Example, an attacker could publish a fake public key claiming to be your bank. Okay. Lalu, certificate provides proof who owns the public key. A trusted third party, jadi kalau gini, public key itu ditempel ke suatu site yang terpercaya. Jadi bank itu akan bilang ini public key-nya. Kamu kalau mau bilang public key, aku bandingkan public key kamu dengan yang ada di tempat yang terpercaya gitu. Ya. Sekarang gini sekarang, kamu tahu nggak berapa berat 1 kilo? Ya benar. Kamu tahu nggak jam kamu jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 3:09. Kenapa 3:09? Dulu jam kita itu beda-beda. Biasanya kita tuh ngedengerin dari radio. Radio jam sekian, langsung kita setting gitu jam itu. Kalau ini, dari mana aku benar? Dari mana sistem yang tahu temennya? Karena kita menyambungkan itu ke tempat yang terpercaya. Kita percaya bahwa jam dia benar, maka kita menggunakan jam itu sama juga. Ya. Masalahnya kita ini kita nggak ngerti bahwa kita itu sebenarnya nyambung ke sesuatu yang kita percaya aja kan. Kalau yang bikin jamnya sekarang nanti majuin 1 jam gimana? Bentar lagi, kalau nggak salah, Amerika akan mundurin jamnya karena akan menggunakan time daylight savings. Pernah nggak daylight savings? Jadi di Amerika itu ada saat di mana jamnya dimundurin 1 jam, habis itu dimajuin 1 jam selama 1 tahun. Karena kalau di musim panas, ya matahari itu bisa terbit jam 4 pagi, tenggelam jam 10 malam. Jadi dimajuin
1 jam gitu biar orang bisa tidur lebih lambat, kalau cepat. Pokoknya itu dijaga namanya daily saving gitu. Ya. Ya. Lalu kamu tahu nggak di Amerika itu kamu bisa aja lintas batas waktu tanpa kamu ketahui. Ya, satu kota kita tiba-tiba mundur 1 jam. Aku pernah gitu, aku nggak tahu gitu, aku mau ke suatu tempat gitu kan, lihat akan sampai jam 11 siang, waktu jalan 2 jam, sekarang jam 10. Kok bisa? Jalan gitu kan, sudah jam 10:59, tiba-tiba mundur lagi jamnya, karena lewat batas waktu. Ya. Jadi kalau di Amerika tuh kita ada beberapa hal yang mungkin kamu mesti perhatikan. Lintas batas waktu bisa aja Anda jalan 1 kilometer gitu, kamu bisa pindah zona waktu. Sama Pak Badi dengan Wita. Tapi kan itu kamu mesti nyebrang naik pesawat kan, bisa tahu juga kan. Karena antar pulau kan, biasanya antar pulau. Yang minimal kamu naik kapal atau naik pesawat gitu baru akan pindah batas waktu. Nggak akan kalau kamu nyetir mobil tiba-tiba batas waktu nggak akan gitu. Ya. Kalau kan naik itu kan waktu turun sekarang jam sekian gitu kan, padahal kamu tahu gitu, bahwa jamnya sudah berubah. Kalau itu belum seru itu. Kalau kamu pulang dari Amerika ke Indonesia, mundur tanggalnya. Mundur. Berangkat tanggal 10. Amerika Indonesia 10 Pak. Amerika Indonesia maju. Nanti kira-kira ya. Jadi kita maju ya. Jadi kalau kamu dari sini ke Amerika mundur ya. Ya mundur gitu ya. Jadi artinya kamu berangkat hari Jumat dari Indonesia sampai di Amerika juga hari Jumat juga. Malah bisa sampai lebih cepat waktunya. Kamu berangkat jam 10 siang sampai jam 11 siang di Amerika bisa. Hari Jumat sama tanggalnya, ada yang mundur. Ya, tapi maksud itu sekadar dengar bahwa kamu itu percaya terhadap suatu sistem yang sudah ini. Jadi kalau kamu sudah tempel itu, ada yang kamu percaya, oh ini terpercaya, gitu. Ya. Next. Jadi untuk itu kita namanya certificate authority. Certificate authority is a trusted party. Jadi orang ada website atau badan yang menyimpan public key atau signature kamu sehingga orang bisa bandingkan. Gimana cara kerjanya? Kamu bikin public key, lalu kamu kirim public key itu ke CA. CA itu baru CA akan memastikan bahwa itu benar kamu. Baru ya. Setelah itu ditempel oleh CA bahwa ini sekarang public key kamu sekarang. Ya, dengan begitu ada badan yang terpercaya yang bisa orang lain bandingkan, bener gak ini kamu gitu, ya? Karena kalau hanya bilang aku ke kamu gitu, bisa aja orang di middle pura-pura jadi server, padahal bukan dia. Oke? Jadi dengan gitu kita bisa pastikan. Jadi when you visit Amazon.com, your browser checks Amazon certificate was signed by the CA. That's proof you're really go to Amazon, not imposter. Jadi kalau kamu nyambung, oke sekarang Indonesia malah diambil langkah yang lebih dalam lagi. Tidak boleh ada website yang namanya mirip. Jadi bca.co.id tidak boleh ada bca.com. Itu sama dia kan? Ya. Kenapa? Orang biasanya kalau ketik biasanya bukan bca.id, selalu bca.com kan? Ya. Shopee kode Shopee.com sih. Maksudnya Shopee itu ada di Malaysia, ada di banyak tempat. Pada ID kan, karena ada di Malaysia, ada di Singapura. Kalau kamu buka .com agak aneh, ya. Oke. Ya, next. Jadi sekali lagi manajemen attack. Certificate verification agent. When the attacker understands communication between two parties, between both sides. Alice thinks she's exchanging key with Bob. Ya, attacker understands the key with Alice. Attacker separately exchange key with Bob. Attacker dan kalau decrypt dan modify
ya, karena ada ban in the middle of text. Ini yang jadi masalah besar. Ya, makanya gimana defense-nya? Without authentication mechanism like certificates, users cannot verify they are talking to the party. Makanya intinya kalau yang modern, mereka menggunakan CA. Ya. Apalagi sekarang jangan pernah kamu nyambung ke public wifi. Kenapa? Kalau aku sekarang, masa jauh-jauh, aku sekarang bikin ini free wifi, lalu aku tambahkan keylogger atau uploader untuk session capture. Maka kamu kalau login kemanapun, aku bisa tangkap data kamu, karena kamu nyambung ke sini. Ya, makanya jangan nyambung ke free wifi yang kamu tidak percaya. Ya, dia bisa menangkap semuanya, sessionnya, passwordnya, segala macam. Jadi walaupun pakai OTP, kalau yang ditangkap session kan sudah lewat bagian OTP-nya segala macam. Masuk dia. Oke, next. Ya. Lalu kriptografi. Ada secure socket layer. Limits to only exchange messages with each other. Used for secure web communication. Menggunakan itu pada TPS. Ya, kalau kamu ada TPS, ada lambang gemboknya. Artinya ada data kamu yang dikirim itu ada terenkripsi. Kamu lebih aman ngerasa gitu. Ini kan terenkripsi. Kalau kamu masukin, jadi ada program kita di website yang mengecek password kamu sudah tersebar di mana aja gitu, itu adanya. Ya, kenapa? Karena kalau kamu login pakai password biasa, kamu kirim gitu menggunakan HTTP, kemungkinan besar itu sudah ditangkap sama orang lain. Oke? Kalau bisa juga menggunakan VPN, tapi ingat sekali lagi, VPN hanya menjaga data kamu, bukan berarti kalau kamu bikin suatu kejahatan orang nggak bisa detect juga. Ya. Malah lebih gampang ngedeteknya malah. Betul nggak sih, ada caranya lah. Jadi bukan VPN membuat kamu tidak terlihat, tapi jaringan HTTP kalau kamu menggunakan VPN itu lewat jalur VPN-nya. Jadi orang kalau mau tangkap, yang tangkap oleh jalur VPN-nya itu sudah lebih aman sedikit. Ya. Next. Ya. Sekarang user method. Next. Pertama, password. Ya, most common password. Best practice, use unique password in account, minimum 12 karakter. Bagus 12 karakter. Kenapa? Lihat, mix number sama simbol. Password sorting, add random data sort to your password before hashing the private. Jadi contoh, two password itu. Jadi password ada 3 will have different stored hashes due to different source. Jadi ketika kamu di hash beda pastinya. Lalu OTP. Semua OTP ya, one time password. Oke. Nah, ini sekarang buktikan data kalian. Aku paling takut HP ku dicuri bukan karena HP ku dicuri. Ini paling hilang 2-3 juta bisa dicuri. Yang paling aku takut adalah SIM card dicuri. Kenapa? Kalau orang bisa curi SIM card, dia bisa login ke semua OVO, GoPay, Telkomsel segalanya. Kenapa? Langsung lewat OTP, kirimnya lupa password, OTP. Ya kan? Jadi gimana caranya kalau begitu? Ini buat kalian, ya. Kalian mungkin nggak penting, tapi orang tua kalian punya uang. Yang takutnya adalah orang tua kalian yang di karena orang tua kalian mungkin nggak sejago IT seperti kalian. Gimana caranya? Sekarang untuk menjaga OTP itu. Gimana? Kunci SIM card kalian, kasih password. Itu ada settingannya di HP kalian. Coba buka HP kalian, cari kunci SIM atau lock SIM. Kunci SIM card kalian. Ada settingannya. Ketika itu searching lock SIM atau kunci SIM. SIM lock, ada. Nah, kalian kunci SIM card. Tapi yang lebih penting lagi adalah kunci SIM orang tua kalian. Ulang ini kunci SIM, karena yang punya perbankan orang tua kalian kan, kunci SIM card mereka. Ya. Nggak apa-apa menggunakan password yang biasa dipakai, kalau tidak terkunci, lebih susah. Ya.
Masih bisa gitu, masih bisa, cuma lebih susah. Bikin lebih susah sedikit lagi. Karena pada dasarnya security itu bukan menjaga supaya tidak pernah jebol, membuat dia susah dijebol, membuat saking susahnya sehingga tidak profitable. Itu yang lebih yang dibikin itu. Oke, next. Ya, maksudnya kita menggunakan biometrik, menggunakan ini, tapi ya, jangan bilang aku sekarang ini karena aku lebih mau accessibility, lebih mudah. Ini kalau kamu ditodong gitu, mau buka HP kamu, nggak perlu minta password, langsung ambil jempol kamu tempel gitu kan? Ya, apalagi menggunakan MFA gitu. Jadi selain ini, kalau kamu lihat, betul-betul ada beberapa tempat gitu, tempel tangan, lihat mata, baru minta password sampai 3 kali gitu, baru orang bisa masuk gitu. Ya. Oke, next. Ya. Jadi implementing security defense. Pertama defense depth. Sekali lagi ya, maksudnya berlapis. Firewall, antivirus, enkripsi, apa lagi? User training, di-train user supaya dia lebih smart terhadap lawan gitu. Kalau kamu sekarang ini, kalau kamu ditelepon sama orang gitu, ya nomor tidak kenal, gimana kamu jawabnya? Halo? Ya? Nah, itu salah kamu. Bagusnya agak kasar, bilang apa? Kenapa kalau kamu jawab iya dan halo, itu bisa di copy orang suara kalian. Ya, jadi kalau kamu bilang apa gitu atau tetangga nggak jawab gitu, biar aja mereka bicara gitu. Ya, itu lebih bagus lagi. Iya, lebih kasar, lebih nggak sopan, tapi lebih aman. Lalu kalau orang nggak kenal, itu salah jawabnya apa? Baru kalau aku kenal dikit, baru ya halo gitu lah. Tapi apa juga karena sudah terbiasa bilang apa, karena kebawa ke yang lain. Nah, karena kalau kamu kasar sekali, ya masalahnya masalah security. Ya. Jadi kalau orang lain telepon aku jawab apa gitu, nomor kamu nggak kenal, masa jawab dari gitu. Ya. Kamu nggak tahu siapa yang, karena kalau kamu ditelepon yang iklan-iklan, mereka kan direkam suara kalian. Ya. Biasanya sih nggak diapa-apakan, tapi kalau mereka jual gimana? Oke? Ya. Lalu security policy, pastikan ada polisinya. Jadi dulu ketika aku sekolah S2, ya aku jadi yang melakukan grading, password tuh di reset tiap 3 bulan. Ya. 3 bulan di reset, 3 bulan aku harus tukar password. Dan 3 bulan sekali. Wajib. Kalau kamu boleh password, kamu nggak bisa masuk ininya. Bukan ada pilihan. Kalau tukar password enggak, wajib. Sampai kalau kalian pernah nggak kalian tiba-tiba mau tarik uang gitu disuruh kumpul password kalian di bank gitu, di ATM gitu, tarik uang gitu. Saya hampir semua kalian nggak lagi bawa cash gitu, ya. Hampir semua kalian pakai QR semua kan belanja gitu ya. Ya. Jadi sudah lebih jarang, tapi berapa kali gitu aku mau tarik uang, karena kesel, disuruh tukar PIN. Pernah gitu? Iya suruh tukar PIN, masukin kartu gitu, disuruh dulu mau buat tukar PIN. Pernah kalian? Kalian pakai bank apa? Pakai apa kalian pakai? Aku aja BNI. BNI setelah berapa bulan, berapa tahun, minimal setahun gitu mereka suruh tukar PIN. Nggak salah ini ya. Otomatis tarik uang itu disuruh buat tukar PIN dulu, masukin ininya, baru tanggal lahir, PIN lama, baru PIN baru gitu, baru atau tarik uang bisa dengan PIN baru, ya. Atau lebih sekali lagi aplikasi. Kalau pertanyaan aku paling benci kalau aku tukar HP ini perbankan tuh, karena perbankan tuh ngeriset semua. Lalu masalah utamanya, walaupun aku tahu passwordnya, mereka akan suruh tukar password. BNI yang paling utama itu, kalau yang kayak Wonder ya, yang besarnya BNI mobilnya, yang bisa ngakses ke saham-saham tuh, baru mereka selalu minta ubah password. Lalu password yang lama, walaupun sudah umurnya 5 tahun itu nggak boleh lagi dipakai. Masih password yang baru, benar-benar baru gitu. Oke.
Jadi ada polisi diukur. Jadi kalau kamu punya perusahaan gitu, apa gitu, setting polisinya. Iya, bikin orang kesel. Tapi ya sama seperti beli asuransi. Kapan kamu butuh asuransi? Kalau kecelakaan kan, kamu baru ngerasa butuh security kalau sudah dijebak orang kan. Kenapa lah aku nggak pasang rantai baru gitu ya? Oke. Jadi security itu baru terasa perlu kalau sudah dijebak orang. Kalau belum dijebak orang ya kamu nggak perlu security. Oke. Lalu setelah itu detection. Kenapa? Sering sekali ya kamu sudah dicuri, dirusak, dijebol, ya, tapi nggak tahu. Kenapa? Karena rasa sistem kalian berjalan seperti normal. Maka perlu detection, mungkin makanya perlu namanya security network architecture. Kerjaan dia adalah akan membaca atau menganalisa log. Ya malam ada yang masuk nggak gitu? Karena biasanya kalau pencuri yang pintar, dia masuk, curi, keluar, orang tidak tahu. Ya, beda kalau katanya orang curi lukisan, orang curi kelihatan hilang lukisannya kan? Kalau kita sekarang curi data hilang nggak data kita? Enggak. Ya. Ya. Kalau dulu juga pakai detection gitu, kalau ketahuan itu langsung bunyi gitu, detection, bangun atau dulu pernah ketika di Jakarta gitu dibangunkan. Ya, kalau itu bangunnya bukan karena security, karena sistemnya crash. Detection bangun, ada telepon, langsung HP itu bunyi, hai, server crash, bangun kamu, pergi ke situ. Ya. Oke, next. Lalu firewall itu network, tipe firewall yang langsung dari jaringan kamu di router kamu, ya. Lalu personal firewall di komputer kamu sendiri, lalu aplikasi proxy, ya. Lalu tidak lain. Jadi ini bisa menggunakan jadi firewallnya di berapa lapis. Oke, next. Lalu ini kita akan bicara dari segi ini, dari segi DoD. Atau DoD, Department of Defense Amerika. Sekarang nggak lagi Department of Defense di Amerika. Apa? Department of War sekarang namanya. Ya. Jadi Amerika itu sebenarnya gini, kalau kamu mau kerja kontrak dengan Amerika, Global Defense, kamu mesti punya yang levelnya A. Kenapa? Karena kamu akan bertukar data dengan data sensitif. Lalu kamu juga kalau mau kerja sama dengan orang lain, nggak boleh yang ke B atau C gitu. Karena kalau kamu level A ketemu yang B, ingat data yang kamu kirim ke B kemungkinan bisa dicuri. Karena lebih rendah daripada kamu levelnya, sepertinya. Jadi ada level D, C, B, A. D yang sama sekali nggak ada, C yang rata-rata, B yang biasanya mandatory. Minimal kalau kamu mau kerja dengan itu, B-nya B berapa gitu. Baru A yang sangat-sangat tinggi. Ya. Itu ada polisinya, tinggi sekali polisinya. Bukan hanya dari segi firewall, ya. Ada orang yang jaga dapat server kamu nggak? Itu salah satu yang ininya. Itu berapa lapis verifikasi itu termasuk. Jadi ingat sekali lagi ya, security is only as strong as the weakest link. Maka yang keempat itu mesti semuanya strong. Jangan satu A yang lainnya C, yang lainnya level C. Ya. Jadi sekarang kan kalau kamu level C, satu yang ya walaupun yang tiga level A, harus kamu artinya level kamu level C. Karena dia ngambil paling lemah sebagai yang paling tinggi. Oke, next. Jadi security, yang mana bagusnya? Education, train, update. Kalau ada patch, update. Jangan lama-lama. Gunakan list privilege. Jadi kalau pertanyaan kamu hanya dikasih akses untuk ke ruangan ini, jangan juga kamu dikasih akses ke ruang server. Penggunanya punya akses ke ruang server. Ya. Kemudian kan punya kunci ini. Kunci ini. Aku punya kunci. Ya, kunciku ini ke ruang dosen ini sama tangga. Kenapa? Karena aku sudah pernah lagi kerja dikunci sama OB. Ya, mau keluar gitu, kok dikunci aku di sini. Paksalah telepon ke bawah. Kebetulan baru jam 5 sore itu baru datang ke telepon sama admin yang baru pulang dari Indralaya. Ya, karena nggak punya admin, nggak punya sistem masuk di sini. Ya,
Nih, dikasih, kenapa? Karena aku butuh ruang dosen dan minimal tangga supaya aku bisa, kalau sampai kebakaran bisa keluar. Ya, oke. Tapi perlu nggak aku dikasih kunci ruang dosen perempuan? Nggak perlu kan? Ya, pokoknya kasih list privilege. Kalau aku nggak perlu jangan dikasih. Ya, lalu jangan lupa gunakan encryption. Next. Ya, Windows Security Architecture. Next. Kita punya user account, SD, SID, ya. Lalu juga ada token, create open login. Jadi pas kamu login, dibikin akses tokennya. Include user ID, group ID, privilege. Kalian kemarin aku sudah nyuruh kalian mengerjakan open user ininya. Sudah masuk ke CH mode belum? Sudah mestinya kan? Itu ada Linux, ya Linux, ya ada user, group, else gitu, yang lainnya. Kalau ini oke, kalau sejak model. Jadi when you try to open a file, Windows check your access token, lihat kamu punya, lalu dilihat tokennya apa ke security itu. Kamu bisa lihat di kanan properties file ada security. Bisa lihat si ini siapa aja usernya yang bisa mengakses, lalu usernya bisa ngapain aja. Cek seperti gitu. Next, ya. Lalu Windows bagian ini control. Windows assign a label to each secure object and subject. Ya, jadi ada komponen owner siapa, group ID siapa, directory apa, apa. Lalu juga ada inheritance. Jadi kalau kamu punya ini folder, lalu bikin lagi folder dalamnya. Folder atasnya kamu bikin security-nya adalah A gitu. Maka folder di dalamnya juga otomatis memiliki security sama. Nggak perlu security-nya yang masih kosong. Dia akan ngambil dari paling atas. Itu bisa aja yang di bawah lebih dalam, misalnya bisa diubah dalam, bisa diubah. Tapi biasanya otomatis ngambil dari atas. Next. Oke. Sekarang kita berubah dari protection ke security. Security itu biasanya menanggulangi serangan dari luar. Protection itu dari dalam. Menjaga agar orang kalau mau mengakses, boleh mengaksesnya dan bisa mengakses. Next, ya, globalization. In protection, a computer consists of collective object hardware. It contains each object as a unique name and access. Object includes files, memory segment, the problem ensure that each object is accessed correctly and only by one process, only by process or users yang mengizinkannya. Ya, jadi selain menjaga, itu juga lebih adalah memastikan kamu bisa mengakses. Bagaimana rasanya kalau kamu mau buka file Word yang kamu bikin tapi nggak bisa buka karena ada password gitu, lalu kamu lupa passwordnya. Gimana rasanya? Repot kan? Ya. Oke, next. Sekali lagi, list privilege. User itu diberikan akses sekecil mungkin. Jangan diberikan akses yang lebih yang dia butuhkan. Protection. Biasakan itu dibagi-bagi, jangan setiap orang punya akses yang semua. Kayak itu, andai kata ya, aku bangun sistem. Ya, walaupun aku admin, aku sebenarnya nggak boleh, level aku adalah admin. Aku sebenarnya tidak boleh nambah data, nggak boleh input data. Kenapa? Levelku bukan seperti itu, walaupun aku admin. Ya, jadi contoh masalahnya kayak gini, kalau artinya aku lupa password, bisa nggak aku lupa password orang? Aku lupa password, bisa nggak? Enggak. Yang bisa aku lakukan adalah paling-paling suruh reset, lalu kamu login berdasarkan aku kirim link ke email kamu baru nge-reset dari link tersebut. Aku nggak bisa baca password kamu. Oke? Lalu juga ada audit trail. Tahu apa yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Ada log bisa dibaca. Next. Jadi ada levelingnya ini. Jadi leveling 0 ke sampai level 3. Kemarin kita sudah mempelajari dari segi user mode, kernel mode. Padahal mirip-mirip dengan ini. Jadi when you need to read the file, you can access dari level 0. Masih ada sistem call. Which safely translate dari 0 dari 3 menjadi 0 untuk ini, untuk dia bisa lebih aman. Next. Nah, untuk itu kita perlu support protection. Pertama dari segi hardware, hypervisor. Introduce the need of min 1. Kalau kamu menjalankan virtual machine, ingat virtual machine OS jalan di atas OS. Gimana itu bisa? Maka ada min 1.
ada lagi untrusted code, ada lagi tambahan lagi untuk protect kriptografi. Ya, lalu ada secure multi core (SMC). Dan satu akses trust zone, protect secure and other element. Next. Lalu sekarang domain of protection. Domain protection adalah di mana satu file memiliki level pengaksesannya. Next lagi ada gambarnya. Oke, contoh gini. Ya, ini adalah contoh daripada ini. Ada sini. User 1 bisa ngapain di file 1? Bisa read, bisa write. File 2 dia bisa read, write, execute, own. User 2 bisa read, write, execute file 1, tapi hanya bisa read sama print di file 2. Oke? Nah ini kalau kita anggap panjang sekali, kita punya sekian banyak user, sekian banyak file. Oke? Ya? Nah perhatikan owner itu. Owner selain dia punya kemudian itu, dia juga bisa memberikan sekarang user 2 sekarang mau execute file 2. Gimana caranya? Cara pertama bisa dia minta ke admin. Cara kedua dia bisa minta ke owner supaya diizinkan gitu. Oke? Jadi kan contohnya aku punya file. Ya. Kamu mau baca. Perlu nggak minta admin Unsri kasih akses kamu? Enggak kan? Aku tinggal kamu kasih ke kamu aja gitu aksesnya. Ya, itu tipe daripada owner. Oke, mundur lagi, next, mundur. Ya, nah, oke, jadi ada static, ada dynamic. Kalau static adalah fix ya tadi ya. Dynamic adalah di mana suatu proses bisa pindah-pindah dari level 1 ke level 2 ke level 3 gitu sistemnya. Ya, jadi user proses setiap hari jadi pindah ke admin contohnya berubah. Ketika di user software, setelah itu balik ke level yang biasa. Next. Ya, ini ada dua macam, Unix sama Android. Ya. Domain sini adalah user ID. Android is application punya distinct user ID. Ya, sehingga setiap aplikasi ya tidak bisa mengakses aplikasi yang lain. Next. Ya. Next. Okay. Nah, aksesnya tuh ada berapa macam. Nah, ini kalau kamu kemarin benar-benar ada praktikumnya. Ini aku mau tekankan konteks ini, dimana kalian kemarin itu mempelajari itu selain read, write, execute, ada copy, owner, control, transfer. Dimana selain kita bisa ini juga bisa kita transfer bisa pindah dari user A ke user B gitu. Jadi contoh kan aku login, jadi kata aku login, aku tahu aplikasi user aku. Sekarang aku mau login ke admin, bisa nggak? Nah, tergantung ya. User admin itu pada dasarnya kalau yang bagus itu tidak bisa kamu login langsung dari login screen. Ya, mesti kamu login dari user yang bisa nanti pindah ke admin. Oke. Jadi dia login dia aku menggunakan user aku kan. Nah, aku masalahnya aku nggak perlu. Kenapa nggak aku login ke admin? Karena pada dasarnya kemungkinan besar aku nggak perlu menggunakan seluruh akses atau kontrol daripada admin untuk kerjaan sehari-hariku. Pas saat tertentu baru aku perlu pindah ke admin. Dengan begitu, andai kata aku pindahnya ke WC gitu ya, orang nggak bisa langsung ambil alih komputerku langsung karena aku lupa close gitu dia bisa akses admin gitu. Maka hanya pas dibutuhkan baru aku bisa pindah ke admin. Lalu juga pindahnya orang lain gitu. Jadi semua orang pada dasarnya nggak bisa langsung pindah ke admin. Jadi walaupun dia tahu password admin, nggak bisa masuk tanpa dia tahu password aku, justru sama dengan password aku. Jadi lebih terjaga, jadi 2 kali level penjagaannya gitu. Itu namanya transfer. Bisa nggak dia pindah ke level atas gitu? Ya. Oke. Dia pertanyaan aku login dari sini ya. Aku bisa nggak sih jadi admin dari Indonesia walaupun aku tahu password? Nggak bisa karena aku nggak bisa pindah ke level tersebut. Maksudnya kalau aku tahu live passwordnya mungkin si admin sana, kalau dia passwordnya ini, dia login gitu baru aku bisa pindah ke lab. Jadi maksudnya kan sudah 2 kali lipat. Masih 2 password yang tahu artinya minimal. Oke, next. Ya. Jadi untuk itu ada beberapa macam cara. Tadi kita lihat tabel. Tapi tabel itu ujung-ujungnya tabel itu bisa jadi masalah karena besar. Nah, besar. Jadi andai kata ada 1 juta file. Ada 1 juta user.
Apakah setiap user punya akses ke tiap file? Enggak. Jadi banyak file yang setiap user isinya kosong, nggak punya akses. Ya, maka kita menggunakan list. Sudah baca list belum ya? Kamu lihat kan kalau list kan dia hanya yang punya isi dimasukin kan. Jadi kalau kita punya 1000 data, hanya 1000 list, nggak perlu sampai 1 juta, gitu. Ya. Lalu ada akses total list, capital list, ini waktu sudah habis ya. Oke, terus next. Ya. Nah sekarang revoke. Ya. Jadi artinya andai kata kamu sekarang lulus dari Unsri. Ya. Kapan email kamu hilang? Kalau kan punya Unsri kan? Iya. Kalau kamu lulus, kapan email kamu hilang? Kenapa nggak pas habis kamu wisuda langsung hilang email kamu? Ternyata aku baru tahu itu makan biaya untuk nyimpan email kamu itu. Bukan dari segi ininya, dari segi apanya, ada biayanya ternyata. Aku sini nggak tahu. Baru kemarin bilang, kenapa sih kalian ngapus email orang kan? Oh bayar ternyata untuk nyimpan email itu. Ya. Aku baru tahu perlu bayar. Habis aku kira dulu gratis. Ternyata enggak, bayar. Ya, jadi setelah 1-2 tahun gitu, seluruh akses itu kamu hilang semua. Ya. Jadi sambil kan kalau begini sekarang, aku sepertinya dipecat. Kapan akses hilang? Jadi hilang kan? Tapi itu hanya diberhentikan, bukan dihapus total. Kenapa? Kalau artinya kamu lagi kerja atau kerja gitu, kamu hapus, data kamu akan hilang. Jadi ada timingnya. Kapan itu? Apakah saat itu? Apakah delay? Lalu kalau ngapus, gimana kalau ngapus? Apakah seluruh atau tidak? Jadi ini sana. Jadi artinya aku punya bos, ya. Dan kamu bawahan aku, ya. Nah, artinya aku mau ngasih kamu akses file A. Oke. Lalu aku dipecat. Pertanyaannya ketika aku dipecat, semua aksesku dihapuskan. Akses kamu ke file A hilang nggak begitu? Hilang. Kalau tipenya apa namanya? Apa namanya dari situ? Apa namanya itu? Istilahnya dengan C, apa C? Banyak C. Kalau nggak ada. Jadi dia kan kalau aku ngapus semua satu yang aku berikan juga hilang semua. Jadi kita biasanya menggunakan sistem begini. Jadi ini andai kata user A, ya. B ini kasih bintang gitu. Lalu ini ke C bintang. Lalu artinya si B dihapus. C gimana sekarang C? Bisa akses nggak? Enggak. Ya. Akhirnya artinya kamu sekarang nggak bisa kerja. Ya. Seperti itu. Oke. Apa namanya istilahnya itu? Concurrent maksudnya itu namanya. Konkurensi. Ya turun ke bawah ini gitu, ya. Oke. Ya. Kalau andai kata lagi ke sekolah gitu, aku masih jadi dosen nggak? Makanya dibentikan maksudnya, jangan dihapus. Ya. Lalu parsial atau semuanya, oke? Ini nggak ada waktunya kita pelajari, itu suatu masalah besar di sistem operasi. Kalau kamu udah jadi sistem administrator, kamu mesti pelajari detail ini. Karena jawabannya ini ada pilihannya kan, mau immediate delay, apa rasanya kalau itu delay? Lalu scope-nya, spesifik atau general, itu bisa juga campur. Duration, limited, extend-nya, sum atau semua.
Itu semua ada pilihannya dan itu masih dipilih kapan kamu lakukan. Jadi dengan begini aja, bagian ini aja ada 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 4, minimal ada 8 kombinasi yang bisa terjadi. Ya. Next. Lalu role based access, RBS acronyms assign the roles rather directly. Jadi simplify oleh saya, jadi begini sekarang, ya. Setiap tahun ajar baru ada sekian banyak user baru masuk sebagai student levelnya. Ya, perlu nggak sih aku sebagai admin ngasih setiap user itu aksesnya sendiri? Enggak, cuma aku bilang ini user student gitu, dapat semua aksesnya. Ya, makanya kita menggunakan role base berdasarkan groupingnya atau role-nya. Student ini semua dapatnya, manager ini semua dapatnya, dosen ini semua dapatnya. Kalau dia butuh tambahan baru minta tambahannya. Tapi kita harus menggunakan sistem list privilege. Kamu nggak pernah akan dikasih akses ubah nilai. Ya. Aku dulu di Amerika, aku student. Tapi karena aku graduate student, aku dikasih akses untuk mengubah nilai karena level aku adalah di antara student dan di antara profesor. Ya, aku hanya bisa menilai kelas yang aku diizinkan. Sementara profesor adalah yang lebih lagi dia bisa mengubah lebih atas lagi. Baru yang ada lagi itu ya, ada levelnya gitu. Ini role base. Ya. Maju. Lalu mandiri lagi, ada lagi Mac lagi. Ya. Beda lagi Mac ya. Jadi kalau kamu dengar Mac, tanya kepada kalian, ini Mac apa sih? Apakah Mac mesin, apakah Mac network, apakah Mac ini? Karena ya ini, oke? Oke. Jadi begini, ya. Andai kata aku admin, ya, aku admin, oke? Lalu sebentar lagi datang soal ujian untuk SPMB gitu contohnya. SPMB level adalah top secret. Aku hanya punya akses secret. Walaupun aku admin, data itu top secret. Walaupun aku punya akses gitu sebenarnya lengkap, tapi karena itu yang top secret, aku nggak bisa buka. Jadi ada lagi level dari segi manajer aksesnya. Itu menjaga bahwa admin atau orang yang punya akses tinggi tidak bisa membaca beberapa file yang top secret gitu. Oke? Ya, next. Oke, sample. Classified document labeled top secret cannot be read by somebody with only secret clearance. Walaupun dia mungkin general gitu, apa gitu ya. Label itu permintaan permisi, walaupun dia bisa permisinya. Make policy info this automatically. Ya, next. Ya. Jadi, summary proses briefing. We explore the comprehensive landscape of our system. Nanti apa saja? Pertama, ada 5 security violation. Reliability, integrity, availability, type of service, sama denial of service. Oke? Baru security ada 4 layer atau 4 chain besarnya. Physical, application, OS, sama network. Satu aja rusak, ya itu paling lemah diambil. Protection gunakan lipat daripada list privilege. Pakai yang kecil, kemudian kasih role masing-masing. Lalu jangan lupa ada audit. Kalau kamu kasih orang akses, jangan lupa masih ada lognya. Oke? Jadi security requires defense in depth, multiple application, continuous vigilance against user education, regular update. No single solution provides complete security. Tidak ada solusi security, but comprehensive approach significantly reduce risk. Next. Habis, ya. Jadi itu berhubungan dengan security. Sampai ke kelas ya.